Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Juventa Novista Kolinawanda. Saya di sini sebagai PM, Project Manager dari kelompok Gryffindor, yang tugasnya itu memastikan project berjalan sesuai dengan semestinya, sesuai dengan planning, waktu, resiko, budget, dan juga deliverable project. Nah, di sini juga ada anggota lain yang bertanggung jawab sebagai fungsional dan juga teknikal. Di situ ada Gloria Nekasari, Nabila Zafira Putri, sama Jumaizar Hanif, dan juga Rifki Ramadan Tusardi. Nah, pada video kali ini, kami akan menyampaikan progres tugas besar untuk mata kuliah, implementasi, dan juga konfigurasi ERP. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang implementasi sistem ERP pada PT Carrefour Indonesia. Yang dimana PT Carrefour Indonesia ini merupakan industri yang bergerak pada bidang retail yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat atau customer, dimulai dari kebutuhan pangan, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan furnitur, dan juga hingga barang-barang elektronik pun tersedia. Nah, jadi PT Carrefour ini sendiri juga memiliki permasalahan yang dialami pada perusahaannya, seperti kayak sering terjadi kesalahan input data detail produknya, terus juga tidak tersimpannya data vendor untuk pemesanan barangnya karena masih dicatat secara manual. Terus juga ada juga tidak sinkronnya data dalam pendistribusian barangnya, dan terlambatnya tagihan pembayaran yang masuk, tagihan pembayaran, tagihan pembelian, kayak invoice-nya tuh datangnya tuh telat, dan juga tidak akuratnya laporan keuangan yang ada pada perusahaan, dan juga transaksi pembayaran dan juga penjualannya itu juga lama karena masih dilakukan secara manual. Nah, dari permasalahan tersebut, kelompok kami memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada PT Carrefour, yaitu dengan menerapkan implementasi ERP menggunakan aplikasi Odoo di PT Carrefour. Kenapa menggunakan Odoo? Nah, Odoo itu sendiri merupakan aplikasi ERP yang didistribusikan secara open source. Jadi itu di dalamnya itu terdapat aplikasi untuk berbagai program seperti untuk purchase, human resource, inventory management, CRM, dan lain-lain. Oke, jadi alasan kita mengimplementasikan aplikasi Odoo ini sendiri pada PT Carrefour itu untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan proses bisnis yang ada pada PT Carrefour itu sendiri. Untuk proses bisnisnya itu ada proses pembeliannya, proses pendistribusian barang, proses pencatatan keuangannya, dan juga proses transaksi penjualan dan pembeliannya. Oke, jadi maka dari itu kita akan menerapkan beberapa modulnya itu ada modul purchase, ada modul accounting, ada modul sales, dan juga ada modul point of sales. Oke, jadi untuk penjelasan setiap modulnya akan dijelaskan oleh PIC-nya masing-masing. Untuk PIC-nya itu ada Gloria Nekasari untuk modul purchase, ada Nabila Zafira untuk modul sales, dan juga ada Salma Jumaizan untuk modul accounting, dan yang terakhir itu ada Rifki Ramadan untuk modul point of sales. Oke, berikut penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Gloria Nekasari dari kelompok Gryffindor. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem ERP Odoo pada PT Carrefour Indonesia, khususnya di modul purchasing. Kondisi PT Carrefour sebelum memakai sistem ERP Odoo pada bagian logistik atau purchasing adalah barang-barang yang dikirimkan dari supplier langsung ke cabang-cabang toko Carrefour tanpa persetujuan dari pusat, sehingga banyaknya celah yang dimanfaatkan oleh karyawan tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan juga banyak data yang tidak sesuai dan tidak ditemukan. Nah, harapannya setelah mengimplementasi Odoo di modul purchasing, segala urusan logistik itu akan mendapatkan persetujuan dari logistik pusat. Jadi saat melakukan pemesanan barang itu akan
akan dikirimkan ke distribution center. Nah, dari distribution center maka barang-barang akan dikirimkan ke cabang masing-masing sesuai dengan purchase ordernya masing-masing. Nah, berikut adalah tampilan dari purchase order yang telah dibuat untuk PT Carrefour. Di sini untuk produknya ada Indomie goreng dengan kode INDM IGRR. Nah, untuk kuantitinya itu sebanyak 1000 dan diterimanya juga 1000. Untuk harga satuannya itu adalah Rp1.000 dengan pajak atau taxes 10%, sehingga harganya menjadi 1 juta. Nah, selanjutnya ini merupakan RFQ yang dikirimkan perusahaan kepada vendor. RFQ ini berisi barang-barang yang ingin dipesan dari perusahaan ke vendor. Nah, ini untuk menginformasikan. Jadi nanti dari RFQ sendiri itu kalau sudah disetujui, maka sistem secara otomatis akan mengkonversinya menjadi purchase order atau PO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zafira Putri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis distribusi dari PT Carrefour Indonesia dengan menggunakan software Odoo. Jadi Carrefour Indonesia itu memiliki distribution center yang mana dia akan mendistribusikan barang-barang itu ke cabang-cabang Carrefour yang ada di Indonesia. Nah, pada kasus ini saya akan mendistribusikan barang ke Carrefour cabang MT Haryono di Jakarta. Nah, jadi untuk mendistribusikan barang tentunya kita harus memiliki stok di inventory. Nah, untuk mengisi inventory, kita pertama itu harus nge-purchase barang dari vendor. Nah, jadi pertama sebelumnya itu kita udah buat PO, kita beli barang ke vendor, kemudian setelah inventory kita terisi baru kita bisa melakukan proses distribusi. Nah, di sini untuk memulai proses distribusi itu kita masuk ke modul sales. Nah, kemudian di sini kita create. Pertama itu kita membuat quotation atau penawaran ke customer. Nah, di sini saya udah ngebuat sales order. Jadi awalnya itu kita buat quotation, kemudian quotation yang kita kirim akan menjadi sales order gitu. Nah, di sini adalah nomor dari sales ordernya. Ini ada customernya Carrefour MT Haryono, kemudian di sini produk ada Indomie goreng. Jadi kita akan mendistribusikan barang berupa Indomie goreng sebanyak 500 pieces dengan harga per unitnya itu adalah Rp1.000. Kemudian di sini ada tax itu 10%, sehingga totalnya itu adalah Rp550.000. Nah, kemudian setelah kita membuat sales ordernya itu, kita nanti itu bakal kita confirm, kemudian nanti di sini di atas ini akan ada lambang mobil atau truk gitu, tulisannya delivery, di mana itu adalah jadwal. Jadi habis membuat sales order ini kita harus melakukan delivery. Nah, selanjutnya untuk memproses delivery order tersebut kita masuk ke modul inventory. Nah, setelah kita buat sales order itu harusnya nanti di delivery order ini ada one to process, satu yang harus diproses. Nah, karena ini udah saya buat sebelumnya, jadi di sini 0 to process. Nah, di sini nanti kita buka delivery ordernya. Nah, kemudian delivery order, di sini delivery ordernya statusnya itu done karena emang udah selesai. Nah, nanti tuh kalau misalkan belum selesai itu di delivery order ini ada yang harus kita confirm dan kita apply gitu. Nah, terus kalau udah kita apply gitu, nanti kita masuk ke modul sales. Nah, di modul sales ini, di yang tadi
kita ngebuat di sini harusnya ada pilihannya create invoice. Jadi kita membuat invoice yang nantinya saat di delivery kita akan memberikan invoice kepada customer, yaitu Carrefour MT Haryono. Nah, setelah kita nge-create invoice itu, nantinya invoice itu kita akan masuk ke modul accountingnya. Modul accounting ini nanti di sini ada satu invoice to validate. Nah, nanti kita harus nge-validate dulu kayak validate ini tuh udah benar atau belum, harga sama barang-barangnya udah benar atau belum. Kalau misalnya udah benar, dan kita cek juga emang available barangnya udah benar pokoknya, terus kita validate. Kemudian ntar ada total tagihannya di situ. Lalu di modul accounting juga kita di sini ada unpaid invoice. Harusnya itu kalau misalkan di sini tadi invoice tadi itu nanti muncul di sini, kemudian nanti ada tulisan register payment. Nah, kita di sana bisa pilih kita bisa pilih bank atau cash. Nanti kita pilih bank, terus kemudian setelah kita pencet, kita okein gitu, terus nanti dia bakal paid. Kalau ada tulisan paid berarti itu udah dibayar tuh. Selesai. Sekian proses distribusi yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salma Jumaizar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai progres tugas besar yang telah saya buat, yaitu pada PT Carrefour. Nah, di sini saya memilih aplikasi Udo pada modul accounting untuk mengatur finansial pada PT Carrefour sesuai permasalahan yang dimilikinya. Kenapa saya memilih aplikasi Udo? Karena di Udo itu dapat membuat sistem informasi dengan modul-modul yang dapat terintegrasi. Kemudian pada accounting finance di sini saya akan memberitahu bagaimana alur untuk membuat report, yaitu di modul report accounting. Nah, kemudian di sini kita dapat menampilkan profit and loss, yaitu menunjukkan kinerja perusahaannya dan membandingkan dengan lebih cepat dan jelas menggunakan balance sheet, yaitu ringkasan dari semua aset, liabilities, dan equity-nya, dan cash flow yang berguna untuk memahami pertukaran apa yang telah masuk dan apa yang keluar dari perusahaan tersebut. Nah, langsung saja kita mendemokan bagaimana alur untuk reporting modul accounting finance. Jadi di sini kita bisa langsung saja ke aplikasi Udo. Nah, di Udo ini banyak modul-modul yang dapat terintegrasi dan kita bisa mencobanya secara gratis. Nah, di sini kita bisa langsung buat akun dan buat database sendiri, kemudian memilih modul-modul apa yang ingin kita gunakan. Nah, di sini langsung saja ke database yang sudah kita buat pada PT Carrefour Indonesia. Kita bisa langsung connect, masuk ke database-nya, dan di sini modul-modulnya sebelumnya sudah dibuat pada modul SCM, pada bagian PO, kemudian distribusi. Ini sebelumnya, dan sekarang kita akan melihat laporan penjualan dan distribusinya pada modul accounting. Di sini kita bisa lihat modul accounting. Nah, ini tampilan pada modul accountingnya. Nah, di sini di modul accounting ini kita bisa favoritnya bisa kita silang dulu. Nah, di sini bisa kita coba membuat invoice baru, membuat vendor, kemudian dan lainnya. Kita coba untuk membuat invoice baru. Nah, di sini kita bisa memilih customer-nya. Sebelumnya itu sudah dibuat pada customer Carrefour MT Haryono.
Nah, di sini bisa kita kembali dulu, kita lihat previewnya. Karena ini sudah dibuat, jadinya kita langsung saja di vendor pills-nya juga kita bisa membuat ketika pada proses SCM dan melakukan jual beli, kita bisa membuat bill-nya di sini. Kita bisa buat jurnal itemnya juga dan other infonya. Kemudian di sini saya akan ingin menampilkan reporting pada modul accounting di PT Carrefour tersebut. Sesuai dengan studi kasus, kita langsung ke reporting dan kita bisa melihat profit and loss-nya di sini. Nah, di sini merupakan income, profit and loss-nya di PT Carrefour. Nah, di sini kenapa net profit-nya masih minus? Karena kita belum melakukan pembayaran pada transaksi pembelian di PT Carrefour-nya. Nah, di sini kita hanya menampilkan alur bagaimana menggunakannya. Karena kita tidak melakukan pembayaran, maka di sini masih minus. Nah, kembali lagi kepada reportingnya. Kemudian kita akan menampilkan balance sheet-nya yang telah kita buat atau prosesnya. Di sini kita bisa, nah di sini tampilannya balance atau enggaknya antara liabilities dan aset, kemudian equity-nya. Kemudian lanjut ke cash flow statement-nya. Nah, di cash flow statement-nya ini juga sudah terbuat. Kemudian kita bisa nah di sini. Kemudian kembali ke reporting. Kita klik general ledger-nya. Untuk laporan general ledger-nya, di sini bisa kelihatan banknya, kemudian piutang usahanya sudah tercatat secara otomatis sehingga efektif. Kemudian kita BPN dan penjualannya. Dan langsung saja kita ke bagian reporting, kita ke invoice-nya. Nah, di invoice ini dapat secara otomatis menganalisis accounting di bagian PT Carrefour. Di sini kita bisa group by partner contohnya dan melihat dari rata-ratanya. Nah, di sini analisisnya bisa dari analisis batang ini atau dari statistik seperti ini. Kemudian setelah itu kita coba ke partner ledger, reporting partner ledger, yaitu di partner kita itu ada Carrefour dan PT Indofood-nya. Nah, kemudian sekian dari saya pada modul accounting untuk menampilkan reporting di PT Carrefour. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul point of sales. Kenapa kita harus menggunakan point of sales? Karena yang pertama itu point of sales ini mendata setiap transaksinya dengan detail, sehingga bisa menjumlahkan
total dari transaksi pada saat itu juga. Lalu yang kedua, dengan point of sales juga dapat mengecek stok ketersediaan secara real time. Lalu selanjutnya laporan penjualan juga bisa dicek secara real time. Dan yang keempat, bisa membantu kita untuk melakukan peramalan atau melakukan reorder ketika stok mulai menipis. Jadi untuk mengkonfigurasi modul ini, yang pertama itu kita bisa ngecek dulu di purchase. Nah, di purchase ini kita sudah melakukan dua purchase order. Yang pertama itu Indomie goreng dan susu Indomie coklat, masing-masing berjumlah 2.000 dan 1.000. Untuk yang Indomie goreng ini dengan harga awalnya itu 30.000 dan susu coklatnya berharga 28.000. Oke, untuk selanjutnya pada inventory, lalu kita masuk ke produk. Bisa kita buat dulu untuk produknya bernama Indomie goreng. Lalu karena tadi harga jualnya seharga 30.000, di sini saya akan menjualnya seharga 35.000. Di sini saya akan mencoba mengganti cost awalnya, karena tadi barang datang itu dengan harga sebesar 30.000. Lalu untuk di point of sales-nya, supaya bisa nanti dilakukan transaksi ke checklist. Lalu untuk yang purchase ini kita konfigurasi dulu supaya nanti misalkan stoknya sudah mulai menipis, bisa dilakukan reorder. Indomie goreng. Oke, untuk yang selanjutnya bisa kita buat untuk susu coklat Indomie 300 ml. Sama seperti tadi, sales price-nya itu kita ubah menjadi 30.000 dengan harga awalnya 28.000. Lalu jangan lupa untuk centang available impulse, dan untuk vendornya Oke, bisa kita lihat. Selanjutnya bisa kita lihat di inventory report ini. Oke, untuk inventory-nya sudah masuk. Jadi kita memiliki stok 2.000 pieces Indomie goreng dan 1.000 kotak susu coklat. Jadi di sini kenapa hanya satu warehouse saja, karena memang kita hanya memiliki satu warehouse. Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan simulasi penjualan pada point of sales. Jadi kita melakukan sesi
penjualannya. Kita akan melakukan simulasi sesi penjualan. Nah, jadi apabila seorang customer ingin membeli 3 pieces Indomie goreng ditambah 2 pieces susu coklat Indomilk, jika sudah, kita lanjut ke pembayaran. Di sini dia akan membayar dengan uang pas. Oke. Selanjutnya kita ke Friday. Oke, akan muncul bukti pembayaran bahwa salah satu keunggulan dari penggunaan point of sales ini. Jadi si point of sales ini memberikan pilihan untuk melakukan pencetakan tanda terima secara langsung atau biasa kita sebut SO. Jadi pos ini juga merupakan titik terakhir di mana transaksi dapat dikatakan selesai. Oke, ini misalkan pembelian pertama. Lalu yang kedua misalkan hanya ingin membeli 1 Indomie dan 1 susu. Oke, selanjutnya akan pembayaran. Oke, misalkan setelah selesai melakukan penjualan bisa kita close sesinya. Lalu kita masuk, coba lihat lagi ke inventory. Oke, di sini stoknya masih 2000 atau masih sama seperti awal. Coba untuk session dari point of sales-nya kita close dulu. Lalu kita refresh, masih 2000. Lalu bila kita validate cost and kita refresh, oke, maaf, kenapa ini kuantitinya nggak berkurang, karena tadi ada terjadi sedikit kesalahan pada master datanya. Bisa kita coba lakukan order kembali. Misal ada customer yang membeli, jadi yang pertama misalkan ada customer yang membeli 3 buah Indomie goreng dan 2 buah susu Indomilk. Lalu lanjut ke pembayaran, dan si customer ingin membayar dengan uang pas. Lalu jika sudah, kita lakukan validasi. Selanjutnya ada customer hanya ingin membeli 1 buah susu coklat Indomilk. Oke, pembayaran dengan cash sebesar 35.000. Oke, jika sudah, kita akan close sessionnya. Kita close, validate, close. Oke, kita masuk, lihat ke inventory lagi. Lalu kita lihat inventory reportnya. Oke, bisa kita lihat di sini kuantitinya berkurang masing-masing 3 karena tadi sudah dilakukan penjualan kepada customer. Oke, sekian untuk point of sales. Terima kasih.